Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yayan Prihantoro. Hari ini saya akan melaksanakan observasi. Observasi ini tentang bagaimana nanti penanganan Pak Yayan tentang berorientasi kepada siswa. Ini intinya kita bercakap-cakap santai tentang kendala-kendala yang dihadapi Pak Yayan dalam pembelajaran. Kita sharing saja. Yang pertama Pak Yayan, apakah tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Yayan dalam pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Dartoko untuk tujuan pembelajaran, karena saya sebagai siswa kelas 5 untuk materi besok itu pecahan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu memperdalam pemahaman siswa dalam operasi hitung pecahan Pak. Ini untuk sementara pecahan penjumlahan dan pengurangan untuk perkalian dan pembagian Pecahan ya. Jadi fokus pada pengembangannya apa Pak? Untuk pengembangan ini Pak, jadi di kelas 5 itu ada 2 anak Pak. Itu kalau dikatakan ABK itu juga bukan ABK, karena semuanya itu baik-baik saja, normal dan seperti teman yang lainnya. Tetapi untuk pelajaran matematika, untuk IPA itu ada sedikit kendala Pak. Jadi kedua anak ini rasa percaya dirinya itu kurang. Jadi terutama cengeng, kemudian mungkin itu karena mental. Jadi setiap kali ada ditunjuk itu dengan atas nama Vivi, Dastan, nah 2 anak itu Pak, itu pasti menangis. Itu jadi dengan mudahnya mengeluarkan ini Pak, air mata. Mungkin PR bagi saya sebagai wali siswa kelas 5, bagaimana untuk menciptakan suasana itu jadi santai dan tenang. Sepertinya anak itu benar takut atau bagaimana, saya juga belum ini Pak, belum bisa mendalami, karena anaknya itu sangat gampang menangis ya, yang jelas cengeng. Itu mungkin karena mentalnya dengan temannya kurang percaya dirinya itu berpengaruh Pak, itu Pak. Apakah itu kedua anak itu mempengaruhi pembelajaran atau mempengaruhi teman waktu pembelajaran tidak Pak? Tidak Pak. Jadi setiap kali berkelompok juga mengikuti, setiap kali tugas individu juga mengerjakan. Tetapi di saat mau saya suruh untuk presentasi ke depan, itu pasti ada rasa ini Pak, canggung, malas untuk maju ke depan. Bahkan belum sampai, baru saya tunjuk saja langsung menangis Pak, seperti itu. Berarti anak itu kurang loh dalam kemandirian dan kepercayaan dirinya. Kurang Pak, itu yang dirasa percaya dirinya bagus itu cuma saat ini Pak, olahraga aja, seperti itu. Kemudian kira-kira Pak, dengan masalah seperti itu, dengan kendala seperti itu, strategi apa yang mungkin akan Pak Yayan terapkan dalam membantu kedua anak tersebut dalam pembelajaran yang baik? Ya, kalau untuk saat ini semaksimal mungkin ya saya tetap menyiapkan ini Pak, untuk diskusi dengan teman, tutor sebaya, seperti itu. Jadi agar percaya dirinya itu meningkat Pak. Sehingga saya juga sebagai guru juga menyiapkan media pembelajaran. Jadi untuk tidak hanya untuk kedua anak tersebut, tapi untuk semua siswa kelas 5. Jadi nanti agar terbangun mental yang baik. Saya itu masih mendalami itu Pak, sehingga juga model-model pembelajaran yang akan saya lakukan juga menggunakan PBL seperti itu Pak. Menyelesaikan masalah yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu Pak. Kemudian bagaimana Pak strategi untuk kedua anak tersebut agar tumbuh kemandirian dan kepercayaan dirinya? Ya, untuk
sementara ini akan saya buat ini Pak dengan metode diskusi. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu agar diskusi dengan teman-teman yang lainnya, kemudian nanti mungkin dengan mengerjakan bareng dengan kelompoknya, dengan tutor sebayanya itu anak tersebut akan saya coba untuk mempresentasikan ini ke depan Pak, tugas yang telah dikerjakan dengan kelompoknya. Mungkin anak itu akan merasa percaya diri kalau oh ini jawaban dengan kelompok saya benar. Mungkin itu Pak. Jadi tugas apa namanya? Tugas yang dikerjakan itu mungkin kurang percaya diri. Makanya saya buat diskusi kelompok. Setelah saya rasa anak tersebut nantinya baik, oh berani, berarti baru akan ini Pak saya coba untuk tugas individu seperti itu Pak. Kira-kira kapan ini mau pelaksanaan proyeknya kayaknya? Oh, sepertinya besok ada matematika hari Rabu. Oh besok Pak. Itu jadi untuk hari Rabu besok ada matematika. Akan saya terapkan, akan saya coba untuk besok hari Rabu ini tanggal 11 September ini Pak. Berarti besok hari Rabu saya bisa nih Pak digital dan melakukan observasi di kelas 5 ya Pak? Siap, bisa Pak. Kemudian siapa saja Pak yang stakeholder yang kira-kira yang akan dijamin Pak ya dalam melakukan belajar? Yang akan saya kaitkan itu ya terutama ibu kepala sekolah, rekan sejawat seperti itu Pak. Terima kasih Pak ya. Mungkin pra observasi hari ini cukup, besok kita jadwalkan lagi untuk observasi di kelas pembelajaran matematika. Tujuannya pembelajarannya adalah ini saya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Hanif memimpin doa? Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar apa? KPK dan FEB. Jadi ini jam pertama pelajarannya matematika. Kita sudah belajar KPK dan FEB. Untuk hari ini kita belajar apa? Bab 3 vol 2, pengurangan dan penjumlahan pecahan. Kalian saat di kelas 4 sudah pernah belajar kan? Ya, kalau gitu kita tinggal meneruskan. Ini Pak Yayan mau tanya, kelas 5 ini siapa yang saat ulang tahun pernah dirayakan, pernah diberi kado kue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir semua. Ya, ini perhatikan. Kue itu berbentuk apa? Ada yang persegi panjang, ada yang bulat. Oh ya, coba saya tanya Bugar. Saat kamu diberi kado berupa kue, kamu senang tidak? Senang. Saat merayakan, saat orang di sekeliling kamu itu dengan siapa? Yang merayakannya dengan siapa? Orang tua dengan keluarga. Ada mbah, ada bapak, ada ibu. Ya. Kue yang berbentuk bulat tadi, lingkaran tadi atau tabung ya. Nah, itu akan kamu bagi dengan keluarga kamu tidak? Mau dibagi. Nah, kue satu ini itu akan kamu bagi menjadi 4 bagian. Mau diberikan ke ayah, ibu, kakung, sama Mbak Putri.
Mantap. Nah, kue tersebut akan kamu bagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap anggota keluarga kamu itu akan mendapat berapa bagian? 1/4 bagian. Ya benar, tepuk tangan untuk kita. Nah, misal sekali lagi, saya tanya ke Kisya. Mana Kisya tadi? Wah, Kisya di depan. Kamu tadi sudah diberi kado ulang tahun. Kuenya berbentuk bulat. Jika kue tersebut akan kamu bagi menjadi 8 bagian, setiap bagian akan mendapat berapa? 1/8 bagian. Nah, jadi apa? Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan berhitung tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tetapi sebelum kita mulai ke pelajaran ini, coba kalian tenang karena tadi ada beberapa anak yang masih ramai. Coba kalian pejamkan mata, kemudian coba kalian renungkan seperti apa pecahan, seperti apa yang akan saya hitung. Kemudian coba tarik nafas, hembuskan. Coba sekali ingat-ingat seperti apa gambarannya. Mungkin yang ramai tadi ini kayak apa ya. Coba ingat-ingat saat kamu di kelas 4. Nah, coba renungkan, tarik nafas, hembuskan. Ya, buka mata. Coba kita buka di halaman 20. Kita akan belajar tentang pecahan. Anak-anak, kita sudah pernah mempelajari KPK dan FPB toh? Nah, untuk apa? Untuk menyamakan penyebut jika penyebutnya tidak sama. Ya, ini. Coba saya akan menjelaskan sebentar di depan kelas. Ini setengah ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Ini ibaratkan kue. Setengah ditambah 1/4. Ini kalian tentunya sudah paham jika setengah ditambah setengah pasti 1/4 ditambah 1/4 itu sudah pasti bisa, karena penyebutnya sama itu tinggal nambah 2/3, 2/4 ditambah 3/4. Ini yang ditambah itu pembilang dan penyebutnya di bawah apa? Cuma yang atas? Saja. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, titik-titik, titik-titik. Nah, penyebutnya sama tidak? Sama. Jika sama tetap ditulis 4. 2 ditambah 3 5/4. Hasil dari 5/4 ini masih bisa disederhanakan? Masih. Coba saya tanya Hafiz. 5/4 itu jadi berapa? 1/4. Anak-anak, siapa yang belum tahu hasil dari 1/4? Ngaju? Coba. Sudah tahu semua? Sudah.
1 dikali 4 4 tambah 1 5 per 4 ya. Oke, nomor 4. Anak-anak sudah jelas belum sampai sini? Siapa yang belum jelas? Angkat tangan. Sudah jelas semua? Nah, sudah. Kalau sudah jelas, saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kalian akan membagikan soal KKPD untuk dikerjakan dengan kelompok kalian, tidak dengan satu meja kalian, tetapi akan saya acak itu nanti. Coba mulai dari Kesha berhitung jadi 4 kelompok, berarti 4 ya. Berhitung 1 sampai 4, kemudian diulang 1 sampai 4. Nanti jika nomornya sama, kalian membentuk kelompok, boleh di meja kalian, boleh di depan ini apa? Di depan sini atau di belakang. Yuk, berhitung guys ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kalian dengan kelompok kalian diskusi sesuai hitungan. Selesai semua anak-anak? Coba setiap kelompok masing-masing satu anak mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dari kelompok 1 coba Hafiz. Di kelompok 2 siapa? Ugar. Kelompok 3 Kisya. Kelompok 4-nya Adel. Coba maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk, habis dulu. Ditulis gak apa-apa? Ditulis. Kalian memperkenalkan dari kelompok berapa, mau mengerjakan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Yuk, salam. Demikian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk lanjut kelompok 2. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian untuk lanjut kelompok 3, kelompoknya Isya. Anak, siapa yang benar semua? Wah, mantap. Berarti sudah pada bisa ya? Iya. Dan dari soal yang sudah Pak Yan bagikan, dari saat kamu kerja kelompok, anak-anak sudah paham belum? Nah, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan, pengurangan dan penjumlahan pada keterangan. Sudah paham? Sudah. Benar? Ya. Terima kasih karena setiap kelompok juga sudah mempresentasikan di depan kelas. Untuk selanjutnya Pak Yan akan memberikan soal evaluasi. Jadi ini dikerjakan sendiri. Seperti itu. Anak-anak, ini kalian sudah mengerjakan, sudah Pak biaya nilai, kemudian nanti hasilnya berapa? Ini di sini ada letakkan paraf, itu untuk tanda tangan orang tua kalian besok dihubungkan ke sini lagi. Begitu ya, paham ya? Jadi hasil pengerjaan kamu hari ini, entah nilainya berapa, itu agar orang tua kalian tahu, kemudian nanti dimintakan tanda tangan. Paham ya? Nah.
Anak-anak, pada jam pertama ini kita sudah belajar matematika. Apa tadi? Matematika tentang apa? Pecahan, pengurangan dan penjumlahan pada pecahan. Coba ini tadi, kalian sudah tahu cara menjumlah, cara mengurang pada pecahan. Kalau yang angka atas tadi namanya apa? Pembilang, yang bawah penyebut. Jika penyebutnya sama, gimana? Langsung ditambahkan. Jika penyebutnya berbeda, kita harus dengan KPK. Tentu ya. Untuk apa? Untuk menyamakan penyebut. Dari materi tersebut ada anak-anak yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Kalau begitu, ayat cuma sekian. Bila itu pilih saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yayan untuk observasinya. Alhamdulillah, 2 hari kemarin kita sudah observasi dan pasca observasi. Untuk Pak Yayan kemarin tujuan pembelajarannya apa ya? Untuk tujuan pembelajaran itu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dan matematika kelas 5. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran observasi juga. Bagaimana Pak tentang pelaksanaan observasi, tujuan pembelajarannya apakah sudah terpenuhi Pak? Sudah terpenuhi Pak. Alhamdulillah. Kemarin sedikit saya berdasarkan hasil observasi kemarin, memang betul Pak, ternyata kelas 5 kemarin ya tujuan pembelajarannya sudah terpenuhi semua. Kemudian kira-kira kesulitan apa Pak yang ditemui selama pelaksanaan observasi kemarin? Ya ini Pak. Jadi kemarin saat pelajaran matematika itu ada 2 anak Pak. Jadi yang mungkin karena kurang percaya diri anak, karena mental anak, atau apa ya, atau takut dengan temannya, itu saya juga ini masih mendalami. Dan bahkan kemarin alhamdulillah sudah terpenuhi Pak, yaitu si yang bernama Putri Dadatan itu setiap kali mengerjakan matematika itu di saat suruh presentasi ke depan itu ini kedua anak ini dengan pintarnya itu menangis Pak. Jadi nggak ada sebab, nggak ada apa, jika sudah ditunjuk atau disuruh presentasi ke depan itu pasti menangis. Itu saya kira di kelas atas sudah ini sudah tidak cengeng, tidak akan menangis, karena juga saat kelas 4 itu Bu Dani juga bilang kalau anak ini tipikalnya seperti ini, seperti itu. Nah, untuk pelajaran kemarin itu alhamdulillah ini sudah terpenuhi Pak, karena dengan bantuan teman dekatnya yaitu tutor sebaya. Jadi ini dicoba dengan apa? Saya seperti itu. Jadi dicoba pakai tutor sebaya, karena saya perhatikan setiap harinya itu si Dastan itu punya teman namanya Darren dan Vivi itu dengan Hani. Seperti itu. Jadi setiap istirahat, setiap duduk itu kok harus bareng seperti itu. Padahal saya memperlakukan anak itu biasanya itu setiap kedatangan. Jadi siapa yang datang lebih awal itu duduk yang paling depan sesuai urutan seperti itu. Tapi kalau ini Mas Tati duduknya bareng itu pasti
ini punya kedekatan. Nah untuk kemarin itu ternyata Hanin itu juga untuk matematikanya lumayan bagus, tetapi untuk Darren juga mengalir seperti biasa Pak. Tetapi saat saya coba nggak apa-apa, coba dikerjakan bareng seperti itu, dan saya suruh ke depan itu bersama-sama dulu Pak. Jadi tidak saya langsung ini maju Daslan atau Vivi maju, tidak. Jadi tutor sebayanya itu saya ikutkan maju ini ke depan kelas. Iya. Kemudian pas ini selanjutnya saat mengerjakan soal apa evaluasi ya Pak. Nah itu saya buat diskusi dengan beberapa anak. Saya coba untuk mempresentasikan satu-satu. Nah pas si anak tersebut mau Pak tidak menangis itu sepertinya memang kurang percaya dirinya saat sendiri gitu Pak. Jadi setelah saya suruh diskusi, kemudian ada yang mengawali maju untuk presentasi, ternyata anak tersebut ini sudah tidak menangis itu karena mungkin kalau dikata di matematika juga nggak lemah Pak, tidak lemah, bisa mengikuti. Tetapi kalau untuk rasa percaya dirinya untuk sendiri di depan kelas itu belum gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu entah dorongan dari temannya atau bagaimana, anak tersebut ini Pak sudah mengalami perubahan seperti itu Pak. Nah, jadi kiat-kiat dari Pak Yayan untuk mengatasi solusi dua anak yang kurang mandiri, suka menangis waktu pembelajaran tadi adalah menggunakan pemandu sejawat, kemudian melaksanakan presentasi ya Pak. Presentasi yang tadi dibantu oleh pemandu sejawat. Nah ini dari kelasnya masing-masing. Jadi dari teman, kemudian pesertanya. Kemudian dari pembelajaran yang dilakukan Pak Yayan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk membantu prestasi anak ini, mungkin ada pembelajaran yang beda ditambahkan khusus perlakuan khusus tidak Pak Yayan? Maksud saya Pak Yayan itu awalnya dengan kejadian ini tidak menggunakan ini, kemudian dengan adanya kejadian ini saya punya trik ini untuk menyelesaikan masalah, tidak Pak Yayan? Dimasukkan Pak Yayan. Ada Pak, jadi ya itu tadi saya melibatkan teman terdekat itu tadi untuk kalau kata untuk mencontek itu juga tidak, karena dengan tutor sebaya. Kemudian saya juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan ini PowerPoint itu Pak, PPT ya. Kemudian saya juga melibatkan ini orang tua saat feedback Pak. Nah itu jadi saat anak mengerjakan itu orang tua agar ada parah kemudian mengomentari ini Pak. Jadi untuk dikumpulkan kembali ke sekolah. Jadi saya antara saya sebagai guru, anak, kemudian orang tua juga saling ini Pak, saling mengetahui seperti itu Pak. Jadi tidak hanya mentah-mentah dari cerita anak seperti itu. Jadi tetap berkomunikasi dengan orang tua juga ya Pak? Iya, seperti itu Pak. Itu baik tadi anggotanya sudah sekarang setelah melakukan observasi kemarin, kemudian refleksi dari pembelajaran kemarin apa? Jadi refleksi itu bagaimana yang didapat Pak Yayan setelah pembelajaran kemarin. Jadi catatan refleksi dari Pak Yayan sendiri. Setelah saya refleksi ya Pak, setelah pelajaran mau selesai itu antara Vivi dan Daslan itu sudah mulai mengalami peningkatan Pak, terutama dengan kemandirian. Dengan kemampuan saya, kemudian presentasi, kemudian dengan adanya KSE itu sangat membantu Pak untuk kedua anak tersebut. Semoga besok kedepannya juga lanjut seperti ini terus. Jadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan yang dilakukan Pak Yayan kemarin adalah sudah tumbuh ya Pak, kemandirian dan percaya diri. Ya, percaya dirinya yang jelas Pak, yang sudah saya rasakan itu Pak. Kalau untuk mandiri, sebenarnya mandiri Pak, cuma untuk ini tadi belum memiliki percaya dirinya Pak yang harus
ditingkatkan lagi, Pak. Jadi kepercayaan diri siswa sudah mulai turun dengan berat prestasi ya Pak? Iya, dengan maju sendiri, Pak. Karena saya juga ini apa namanya, setiap disuruh maju entah itu apa kok pasti menangis, langsung menangis. Iya, mudah Tanpa jari ya Pak? sudah sebab pasti itu ngopo saya seperti itu. Padahal sudah di kelas 5. Seharusnya anak kelas 5 sudah tidak seperti harapan Pak yang kemarin. Mungkin kalau kelas rendah saja mungkin bisa maklumi Pak. Tapi untuk kelas kelas 5 apa memang anaknya manja, apa memang anaknya seperti itu, makanya saya ingin kerjasama dengan walinya tadi, Pak, seperti itu. Kemudian langkah baru apa yang ditempuh Pak Ian? Awalnya tidak langkah baru itu maksudnya dengan adanya pembelajaran seperti tadi, ada peningkatan karakter anak percaya diri dan mandiri tadi. Kira-kira refleksi apa yang tambahan pembelajaran bagi Pak Ian itu apa kira-kira yang membuat menumbuhkan Pak Ian, oh jadi dengan melakukan ini saya ingin tahu ini, oh saya sudah tahu ini, itu kira-kira Pak Ian menemukan hal yang baru tidak dari pelaksanaan observasi kemarin Pak? Ya ada, Pak, mulai dari beberapa kendala yang saya temui itu untuk sekarang saya baru menemui anak tersebut, tapi semoga untuk kedepannya anak-anak yang lain itu apa namanya dengan sewajarnya di saat kegiatan belajar mengajar seperti itu, Kak. Jadi bisa berjalan dengan lancar. Kadang kalau ada menemui hal-hal seperti ini anak yang mau fokus jadi ini, Pak, apa ya, terganggu seperti itu. Jadi dua anak ini waktu seperti biasa waktu ceng ini otomatis masuk Pak Ian tadi mengganggu teman yang lain. Jadi konsentrasi anak apa konsentrasi anak akan terganggu Pak Ian dengan kejadian tersebut. Iya, konsentrasi anak itu akan terganggu. Soalnya saat pelajaran itu anaknya itu diam, Pak, tapi kadang suruh. Nah seperti itu. Jadi gimana ya? Anak itu terlihat agak bingung, agak kembali kepercayaan diri itu kan. Jadi kalau pengaduan teman juga ya Pak. Jadi, tapi akhirnya faktor warnanya anak tadi atau siswa tadi sudah berani presentasi sendiri. Sudah berani presentasi sendiri, Pak, dengan dua durasi putar supaya dan selanjutnya Pak Ian, waktu Pak Ian melaksanakan yang mendukung keterlaksanaan Pak Ian kemarin dalam melakukan observasi. Dari unsur apa saja yang kira-kira Pak Ian itu merasa oh saya terdukung oleh ini dari malah persiapan itu, kira-kira apa saja faktor pendukung yang didapatkan Pak Ian waktu melaksanakan pembelajaran kemarin? dia dari kepala sekolah, Pak, dari guru, dari Tapi juga orang tua juga ya Pak Ian? Iya. Melakukan feedback. yang melakukan agar mengetahui, Pak, peran Ini untuk pertanyaan terakhir Pak Ian, setelah kejadian tadi ada dua anak murid yang ada masalah tentang kepercayaan dirinya sudah berhasil Pak Ian atasi dengan metode tadi yang dilakukan Pak Ian, yaitu diskusi, presentasi, kemudian dengan mengajar. Nah sekarang adalah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Ian untuk kedepannya, pembelajaran Pak Ian kedepannya. Ya, bagaimana tetap mempertahankan dan ini, Pak, dan membuat anak itu tetap semangat dalam pembelajaran dan untuk melatih mental dan yang terutama juga percaya diri anak tersebut, Pak. Baik, terima kasih Pak Ian untuk kejadian ini, bantuannya. Saya diizinkan untuk masukan
kemarin observasi dan yang pertama observasi. Terima kasih atas bantuannya Pak Yaya dalam pelaksanaan saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai guru. Mohon maaf sudah selama 3 hari ini Pak Yaya, saya ada kekurangan dan saya jelas ini merepotkan waktu dan pelaksanaan pembelajaran Pak Yaya. Semoga kedepannya kita tetap bareng-bareng bisa berkoordinasi, bisa bersama-sama berkolaborasi dalam belajar.